Jadi misalnya kalau di sini harusnya populasinya adalah 100. Misal di sini 20 orang, di sini 30 orang, di sini 50 orang. Nah, berarti misalnya respondennya kita butuh 10 gitu. Nah, misalnya dari 20 ini kita ambil 2, dari 30 ini kita ambil 3, dari 50 ini kita ambil 5. Nah, jadi kalau stratified dia setiap kelompoknya harus ada perwakilan. Beda sama simple. Kalau simple random sampling, yang dikocok siapa, yang keluar siapa, itu yang jadi penelitian. Bisa jadi di sini mahasiswanya tadi, misalnya tetap nih sama, mahasiswa Gemtek 20, mahasiswa desain mode 30, mahasiswa animasi populasinya 50. Tapi ketika kita kocok, oh bisa aja jangan-jangan dia dari 10 responden yang keambil cuma mahasiswa Gemtek semua. Itu bisa aja kayak gitu. Atau bisa aja dia keambil tiga-tiganya, atau bisa aja dia Gemtek sama desain mode doang kayak gitu. Jadi bedanya adalah kalau simple random sampling itu dia kalau dalam satu kocokan dia kocok, oh kita ngocok sampai 10 kali. Tapi kalau stratified, dia punya 3 kocokan berbeda. Yang pertama kocokan untuk game text sendiri, kocokan untuk desain mode sendiri, kocokan untuk animasi sendiri. Jadi yang game text yang keluar siapa, yang game text yang keluar siapa, yang desain mode yang keluar siapa, yang desain mode yang keluar siapa, yang animasi yang keluar siapa, kayak gitu. Jadi bedanya adalah kalau simple random sampling, satu kocokan, kalau stratified tergantung berapa kocokannya tergantung berapa kelompok yang ada di polimedia itu kayak gitu. Terus yang ketiga ini ada namanya cluster. Nah, cluster ini biasanya digunakan ketika mau melakukan penelitian tapi terhadap daerah tertentu, terhadap daerah-daerah. Nah, biasanya misal cluster itu misalnya kita mau melakukan penelitian terhadap politeknik seluruh Indonesia. Nah, kita melakukan penelitian ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Papua kayak gitu. Misalnya dari 4 daerah, oh kalau cluster sampling kita ambil daerah Papua aja sama si Sulawesi aja kayak gitu. Nah, nanti gimana kelanjutannya? Kelanjutannya itu dia bisa semua populasi di Papua sama semua populasi Sulawesi diambil, atau kita bisa melanjutkannya dengan stratified random sampling kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita ulang lagi, kalau simple random sampling itu satu kocokan isi kocokan itu adalah nama-nama responden. Tapi kalau stratified itu ada sejumlah kocokan tergantung jumlah kelompoknya. Tapi kalau cluster random sampling yang jadi kocokan itu adalah si kelompok-kelompoknya. Kita kocok kelompok mana yang keluar, kita kocok kelompok mana yang keluar, kita kocok kelompok mana yang keluar. Oh misalnya ada 3 kelompok, kita butuh 3 kelompok. Oh berarti tiga-tiganya ini kita teliti lebih lanjut, apakah mau dilakukan penelitian diambil semuanya dalam populasi yang sudah didapat, atau mau dilanjut dengan stratified random sampling kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi apa agak kecepatan di probability sama non probability-nya karena saya lagi nyatet, jadi boleh dijelaskan sekali lagi jam. Oke, boleh. Nah, kalau misalnya probability sampling, dia intinya adalah dia punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel kayak gitu. Kenapa dia punya peluang yang sama? Karena dia punya sampling frame. Sampling frame tadi adalah daftar nama. Jadi dia kalau probability sampling intinya adalah dia tahu populasinya siapa aja. Dia tahu jumlah populasinya ada berapa kayak gitu. Nah, kedua ada yang namanya non probability. Kalau non probability itu digunakan ketika populasinya belum jelas. Misalnya tadi kita mau survei terhadap permainan game Roblox gitu, kepuasan mahasiswa terhadap game Roblox gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih yang main game Roblox itu ada berapa kayak gitu. Apakah dia main atau enggak? Apakah jangan-jangan dia udah pernah main tapi udah nggak main lagi? Atau dia baru mau main kayak gitu. Nah kalau non probability itu biasanya dia populasinya bisa bertambah. Jadi kita nggak jelas nih populasinya ada berapa. Artinya kita nggak punya si sampling frame-nya. Kita nggak punya daftar nama populasinya. Nah itu yang disebut dengan non probability. Tapi kalau probability, dia punya namanya, dia punya daftar namanya, dia punya ada berapa orang target di penelitian kita kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan probability kayak gitu. Sampai sini apakah cukup? Cukup Bu, cukup. Oke. Kalau yang ini ada yang mau ditanyakan?
Aduh, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, aman ya kalau tadi bedanya. Nah, karena kalau nggak paham ini nanti agak susah ke perhitungannya. Nanti kita ada perhitungan. Wih, seru banget. Oke, yang selanjutnya ada non-probability sampling. Kalau tadi kita bahas probability, sekarang kita bahas non-probability sampling. Nah, kalau non-probability sampling yang pertama ada yang namanya purposive. Purposive ini artinya dia, intinya adalah dia memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu. Contohnya gimana? Kalau purposive sampling misalnya kita mau meneliti mahasiswa yang menggunakan iPhone kayak gitu misalnya. Nah, kalau purposive sampling kita tuh langsung nanya ke respondennya. Misalnya aku nanya si Aryo Jagat, Aryo kamu pakai iPhone nggak gitu. Habis itu kata si Aryo, iya aku pakai iPhone. Oh iya berarti kamu jadi responden aku kayak gitu. Terus kemudian aku nanya si Justin, kamu pakai iPhone nggak? Oh enggak, aku nggak pakai. Oh ya udah makasih kayak gitu. Terus kita cari lagi siapa yang pakai iPhone kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan purposive sampling. Jadi kita ada tujuan tertentu yang mau kita capai. Atau misalnya kita mau survei tadi menggunakan Roblox, kepuasan Roblox. Kita nanya ke si A, kamu main Roblox nggak? Oh iya aku main. Oh aku mau survei kepuasan dong. Gini kayak gitu. Oh iya oke makasih iya kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan purposive. Jadi dia ada tujuan tertentu, ada tujuan kita mau ngapain nih. Atau misalnya kita mau survei terhadap apa ya misalnya terhadap misalnya apa lagi ya? Udah sih. Pokoknya kalau misal purposive dia punya tujuan tertentu. Nah kedua ada yang namanya kuota sampling. Nah kalau kuota ini biasanya dia digunakan bersamaan dengan metode sampling yang lain. Nah kalau kuota ini contohnya kuota itu dia lebih mengkuota-kuotakan. Namanya kuota berarti dia punya kuotanya sendiri kayak gitu. Jadi misalnya, oh ya udah aku mau meneliti terhadap game Roblox, terhadap penggunaan game Roblox, misalnya ya udah ceweknya aku pakai 10 orang, cowoknya 20 orang deh kayak gitu. Kayaknya cukup deh 20 orang kayak gitu. Nah, itu adalah kuota sampling. Jadi kita mengkuota-kuotakan. Atau misalnya kuota sampling itu digunakan ketika misalnya kuota sampling misalnya kita mau aku mau survei terhadap orang yang main game Roblox 3 bulan terakhir, yang main 3 bulan terakhir itu 10 orang, yang baru banget seminggu ini itu 20 orang deh kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan kuota sampling. Jadi kita mengkuota-kuotakan ini berapa, si ini berapa, si ini berapa. Makanya dia kuota sampling itu biasanya berbarengan dengan yang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada snowball. Kalau snowball ini dia dapat responden dari responden lain. Dia dapat responden dari responden lain. Contohnya kayak gimana? Misal dia tuh lebih kecepu gitu. Nah, misal si A nih, si A. Oi A, lu tahu nggak di sini yang ngerokok siapa? Gini, lu ngerokok nggak? Iya, gue ngerokok nih. Oh, oke, mau survei gini. Oke, makasih Oke, A, lu tahu nggak yang ngerokok lagi siapa? Oh, si B sama si C. Oh, si B sama si C. Ya udah, gue ke B sama C dah, gitu. Terus kita ke B. B, lu tahu nggak ya? B, lu ngerokok ya katanya? Iya. Mau survei boleh nggak? Kita lakukan survei gini. B, lu tahu nggak yang ngerokok lagi siapa? Oh, itu mah si D sama si F. Si D sama si F, tapi gue lihat sih kemarin si G ngerokok juga. Coba aja tanya gitu. Oh ya udah nanti gue ke D, F sama G. Terus nanya lagi ke C, lu tahu nggak yang ngerokok siapa? Oh si H kali, H. Oh si H. Sama si I, oh si I. Ya udah nanti gue ke H sama I. Jadi dia cepu, jadi dia ngasih tahu siapa nih yang ngerokok, siapa nih yang ini, siapa nih yang ini. Nah itu bahasa kasarnya. Atau kalau misalnya kalau tadi kita case-nya adalah main Roblox, kayak aku nanya si A, kamu tahu nggak yang main Roblox lagi siapa ya? Oh si B sama si C.
si B sama si C main Roblox, iya. Oh ya udah, aku mau survei dia juga kayak gitu. Nah, jadi snowball itu lebih ke dia ngasih tahu dan dia dapat responden dari responden lain. Beda sama purposif. Kalau purposif, kamu main Roblox nggak? Iya. Oh ya udah, aku mau wawancara kamu. Oke, makasih A. Terus aku nanya lagi ke B. Tapi kita dapat B-nya itu bukan dari si A. Kalau kita dapat dari si A, itu namanya snowball. Jadi dia seperti bola salju yang lama-lama respondennya akan banyak kayak gitu. Dari 1 orang, kedua, ke-6, ke-5, ya, kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan snowball. Nah, terakhir ada yang namanya convenience. Nah, convenience sampling ini adalah berdasarkan kedekatan. Dia kedekatan atau kemudahan keterjangkauan. Kedekatan atau mudah dijangkau. Contohnya gimana? Contohnya tadi kalau misalnya kita mau survei kantin kayak gitu. Kita mau survei kantin baru Polimedia. Oh ya udah, supaya gampang kita datang aja ke kantin. Terus siapa yang datang ke kantin, kita tanyain deh. Soalnya kenapa kita langsung tanyain ke kantin? Bisa jadi misal kita datang kita nggak langsung ke kantin. Misal di kelas aja lah nanya, kamu mau survei kantin nih. Itu kata dia gini, oh enggak, aku nggak pernah ke kantin kayak gitu, aku nggak pernah ke kantin lama kayak gitu, atau aku nggak pernah ke kantin baru. Nah, itu kan agak sulit ya, kesulitan buat kita untuk cari-cari responden. Tapi ternyata boleh loh, kalau kita mau survei kantin, ya udah kita datang aja di kantin. Kita datang aja ke kantin, oh yang dekat kita, lu jadi responden gue ya, lu jadi responden gue ya, lu jadi responden gue ya. Nah, itu yang disebut dengan convenience, jadi kedekatan, kemudahan keterjangkauan, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah kecepatan? Maaf Bu, yang tadi yang kuota sampling bisa agak diulang dikit nggak? Tadi saya agak kelewat sedikit. Oke, kalau kuota sampling dia intinya adalah dia mengkuota-kuotakan. Dia punya kuota sendiri dari si penelitinya itu punya kuota sendiri. Misalnya mau kuota tadi kan kalau kita mau survei game Roblox, misalnya kita mau survei tapi pengen lihat nih sebenarnya permainan di Roblox di cewek sama di cowok kepuasannya beda atau enggak ya kayak gitu. Nah, misalnya ya udah deh kita coba di cewek 10, di cowok 20 deh kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan kuota. Jadi kita mengkuotakan sendiri. Tapi atau dia bisa misalnya kita mau survei yang baru main game Roblox 1 minggu sama yang udah 3 bulan. Apakah ada perbedaan atau enggak nih kalau misalnya kita survei kayak gitu? Apakah ada perbedaan kepuasan atau enggak nih kayak gitu? Apa jangan-jangan yang 3 bulan ini lama-lama bosen? Atau jangan-jangan yang seminggu ini cuma pas ini lagi semangat-semangatnya kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan kuota sampling. Jadi kita surveinya berdasarkan di kuota-kuotakan kayak gitu. Jadi dia bisa berhubungan dengan non probability sampling yang lain kayak gitu. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah masih ada yang belum paham? Paham ya? Sebelum kita masuk ke perhitungan. Yakin nggak ada yang mau nanya? Jangan lupa ya, minggu depan kita kuis. Wah. Oke. Nah, ini cuma inian doang. Ini kayak convenience, tadi pengambilan data paling mudah dijangkau, stratified berdasarkan kelompok, sistematik ini nggak usah, cluster berdasarkan letak geografis, terus simple random sampling ini yang pengambilan sampel semua populasinya punya kesempatan yang sama. Nah, selanjutnya ada yang namanya bias sampel. Nah, kalau bias sampel itu apa? Bias sampel ini disebabkan oleh penelitian sampel yang terkonsentrasi pada kelompok responden dengan karakteristik sama. Contohnya gimana? Contohnya ini. Aduh. Nah, ini contoh yang menyebabkan kesalahan bias sampel. Nah, yang pertama, pertanyaan yang bersifat sensitif sehingga memungkinkan responden menjawab tidak jujur. Misalnya kayak gini, misal kita mau melakukan penelitian terhadap guru SMA kayak gitu. Atau misalnya kita masyarakat, misalnya kita dari pemerintah gitu. Kita adalah
ante-ante pemerintah gitu. Kita mau melakukan inian terhadap masyarakat, tapi mau melakukan penelitian terhadap harga bahan pokok kayak gitu. Nah, kita nanya nih ke masyarakat, ke rumah A, Bu permisi mau tanya gitu. Terus habis itu di sini harga bahan pokok mahal-mahal gak ya Bu? Terus habis itu kata si ibu dalam hati, ini kayaknya dia mau ngasih sembako dah. Ya udah dah, kita naikin aja dari 1.000 kita naikin jadi 10.000 kayak gitu. Mahal. Misalnya harga garam aja harusnya 5.000. Di sini harganya 50.000, mahal.